Sahabat-sahabat petani dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat datang di ruang edukasi tani. Saat ini saya berada di lahan ubi racun atau sering disebut juga ubi kasesa. Lahan ini dimiliki oleh Keuskupan Pangkal Pinang dan dikelola, diberdayakan oleh Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Secara umum, bagi masyarakat Bangka Belitung, tanaman ubi kasesa menjadi sebuah tanaman komoditas yang mulai digandrungi, mulai disenangi dan ditanam. Namun di lapangan terkadang kita mendengar kendala, kesulitan berkaitan dengan tanaman ubi kasesa ini. Misalnya produksi banyak tapi pabrik tidak mampu menampung, atau di saat tanam harga masih bagus, ternyata saat panen harga mulai anjlok. Untuk mengatasi hal itu, saya mencoba mengajak teman-teman untuk melihat lokasi ubi racun yang ada di kebun Paulus Chen Ongi, di kebun sahang milik Keuskupan ini. Nanti kita akan melihat secara keseluruhan bahwa ubi ini kondisi tumbuhnya bertingkat. Ada yang sudah tinggi, ada yang sedang, bahkan ada yang masih rendah. Untuk penjelasan lebih lanjut, kenapa sampai seperti itu keadaan atau kondisi pertumbuhan ubi ini, kita akan melihat lebih lanjut. Sahabat petani, saat ini kita berada di lahan yang tanaman ubinya baru sekitar 25 cm tingginya. Dan di depan kita itu sudah mulai terlihat perbedaan. Dia lebih tinggi dari yang kita lihat ini. Lalu di sebelah sana, mungkin teman-teman bisa lihat, itu sudah lebih tinggi malah. Nah, kenapa kami menanam dengan sistem seperti ini? Ada edukasi yang mau kami sampaikan. Sahabat-sahabat petani dimanapun Anda berada, sebagai petani kita tidak hanya lata, tidak hanya ramai, tidak hanya sekedar hobi bertani, tapi kita harus memiliki sebuah manajemen. Kali ini saya berbicara tentang manajemen menanam ubi kasesa. Tadi saya katakan bahwa tanaman ubi kasesa di lahan seluas 1 hektar yang dimiliki oleh Keuskupan ini bertingkat. Maksudnya adalah pertama, dengan ditanam bertingkat, kita nanti bisa ketemu harga yang bagus. Misalnya pada saat panen perlahan pertama harganya kurang bagus, siapa tahu perlahan kedua harganya bagus. Atau bahkan ada rezeki lahan ketiga yang
masih pendek ini harganya lebih menggiurkan. Itu pertama, soal harga. Lalu kedua, soal memenuhi kebutuhan pabrik. Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai menempatkan ubi Kasesa menjadi tanaman primadona. Maka diyakini banyak masyarakat sudah mulai menanam ubi ini. Kita tanam dengan sistem seperti ini agar kita selain ketemu harga yang bagus, kedua kita bisa menembus peluang di mana kawan-kawan yang lain belum panen tapi kita sudah panen. Kebutuhan di pabrik banyak, panen sedikit, disitulah peluang kita akan mendapatkannya. Dan manajemen yang ketiga adalah bahwa kita bisa memanfaatkan lahan ubi yang sama ini ditanami dengan tanaman lain. Contohnya, Anda bisa melihat kami juga menanam jagung pakan ternak. Karena ubinya masih kecil, kita dahulukan tanam jagung. Nanti ubi mulai menanjak naik, jagung sudah melewati, dan kita bisa panen 2 kali di lahan. Di 2 kali dengan 2 jenis tanaman di lahan yang sama. Kita panen jagung, kemudian kita panen ubi. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, itulah manajemen sederhana sebagai seorang petani ubi Kasesa. Mari kita mencobanya semampu kita sesuaikan dengan kondisi kita, dan kita pasti akan meraih. Karena semua akan indah pada waktunya. Rezeki diperuntukkan oleh semua orang. Tinggal kita mengaturnya, atau bahasa bisnis orang sebut manajemen bertani. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode Ruang Edukasi Tani berikutnya.